Untuk sholat, kalau ada bapak ibu tidak melaksanakan sholat, tidak baca surah Al-Fatihah, maaf, sholat bapak ibu tidak akan diterima Allah. Sama seperti perempuan hamil, gugur kandungan sebelum melahirkan, tidak diterima Allah. Dalam surah Al-Fatihah tadi ada satu ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Saya mau tanya pada kita bersama, jalan orang yang lurus, jalan orang yang diberikan nikmat itu kira-kira Pak jalan siapa? Saya mau tanya, jalan orang yang lurus, kita sholat itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira kita berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan orang yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Kira-kira Pak, jalan siapa jalan orang yang lurus nih Pak? Jalan Nabi dan Rasul. Ya, hanya 4 saja. 4 jalan yang lurus Allah ceritakan dalam Quran. Mana jalannya? 1, minan nabiyyin, jalannya para nabi, ikuti para nabi dan rasul. Kalau tidak sanggup mengikuti mereka, yang kedua, wasiddiqin, jalan orang-orang yang imannya betul. Kalau tidak sanggup mengikuti itu, wasuhada, ikuti jalan orang-orang yang mengorbankan diri dan hartanya untuk Allah. Kalau tidak juga sanggup mengikuti itu, wassolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh, tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai Pak, 4 saja jalannya. Tinggal pilih yang mana. Sekarang gimana kita akan mengikuti jalan para nabi, sementara kita pun tidak tahu dengan kisah para nabi. Saya mau tanya pada kita bersama yang di hadapan ini. Coba angkat tangan Bu, yang hafal nabi 25 nabi. 25 nabi. Ada yang bisa sebutkan? Ya silakan. Sebut saja, kasih mic Pak. Ada mic? Kasih mic. Kalau salah saya putok-tukin ya. Silakan. Ya, itu kan mic ya. Ditekan. Nah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Aja kau tanya kau sekolah kau tidak dapet itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Tinggal 2. Tinggal 2 nabi. Ada yang mau? Kalau bisa 25 nabi angkut saya hari ini saya kasih semua. Sekolah tinggi-tinggi S1, S2 sampai ke luar negeri, nabi tidak apa minta surga Firdaus loh. Ada yang hafal? Bapak ada yang hafal Pak 25 nabi Pak? La ilaha illallah. Makanya saya tidak bangga kalau Bapak Ibu S1, S2 sampai dalam dan luar negeri. Nah, makanya ada orang jalan sampai ke luar negeri tapi mesti tidak bisa dia tempuh. Ada yang ilmunya segudang selangit luar biasa, managerial and leadership, referensinya luar biasa. Tapi ada orang mereka tak paham. Maka saya minta kita bersama, kenapa Allah ceritakan kisah Nabi itu dalam Quran? Kisah Nabi itu diceritakan Allah dalam Quran untuk apa? Kata ulama yang pertama, kalau kalian buat apa yang dibuat Nabi dalam Quran, para anbiya alaihissalam yang buat dahulu, kalian buat pada hari ini, maka pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi terdahulu akan dibuat oleh Allah pada hari ini. 2. Kenapa kisah itu diceritakan Allah dalam Quran? Kalau ada orang mengikuti apa yang diceritakan Allah dalam Quran, cerita Allah diceritakan Allah dalam Quran. Ada satu kaum bernama kaum Sabah. Kaum Sabah ini kaum ahli irigasi, sarjana pertanian, SP, MP, master pertanian, doktor, PhD. Diceritakan Allah kisah Sabah, ahli dalam dunia irigasi, pengairan sawah itu luar biasa. Dia buat kebun-kebun korma. Kata para sejarah dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, kaum Sabah itu kalau dia tanam batang korma, mulai dia nanam sampai buah korma itu berbuah dan buah korma itu jatuh, dia tahu kapan hari dan jamnya. Itu ahli mereka. Ada yang sarjana pertanian boleh itu gini? Tidak ada. Tapi Sabah dihancurkan Allah. Kenapa tidak beriman pada Allah? Ada namanya kaum
Samud. Ada namanya kaum Ad. Kaum Ad ini badan yang kaum Samud dan kaum Ad ini hampir mirip. Satu, kaum Ad diberikan badan yang besar-besar, badannya besar 95 hasta. 95 hasta itu berapa meter Bapak? 95 hasta itu kira-kira berapa meter? La ilaha illallah. Kira-kira Pak 95 hasta itu berapa meter? Ada yang tahu? 35-38 meter tinggi kaum Ad. Kaum Ad, kaum Samud diberikan kemampuan yang sama. Apa hobinya? Apa keahliannya? Kaum Samud itu daerah Al-Ahqaf, kaum Ad itu daerah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu Yaman dan Oman, padang pasir batu, bukit-bukit batu. Apa kemampuan kaum Ad? Kemampuan mereka, kemampuan kaum Samud naik ke atas bukit batu. Bukit batu itu mereka ukir, mereka jadi rumah-rumah mereka. Sudah cantik mereka ukir rumah, tapi mereka tak tinggal di rumah mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda buruh yang dibuatnya di padang pasir. Tapi mereka dihancurkan oleh Allah karena tidak beriman pada Allah. Jadi kaum Ad sampai hari ini tidak ada lagi, Pak. Tapi mental kaum Ad itu masih ada. Apa kelebihan kaum Ad? Dia ukir batu-batu yang besar dari batu, gunung-gunung batu dia ukir, dia buat desain rumah arsitektur yang cantik. Tapi setelah selesai rumah itu, dia tak tidur di sana, dia bangun tenda-tenda jelek, tenda-tenda buruk, dia tidur di atas tenda-tenda di padang pasir. Itu mental kaum Ad. Mental kaum Ad sampai hari ini masih ada. Apa mentalnya? Bangun rumah kadang-kadang kamar 7, ini tidak dia pernah lolok di rumah. Itu mental kaum Ad. Oto tiko ke kantor pakai ondalin, hujan hari pakai mantel. Ditanya, tidak apa-apa Ustaz, itu apa tiku notol? Itu mental. Jadi sengaja diceritakan Allah. Allah ceritakan kisah ini dalam Quran bukan untuk nina bobok sebelum tidur, bukan untuk dongeng anak TK dan SD. Kisah ini sengaja diceritakan Allah dalam Quran agar umat meniru-niru, mencontoh-contoh apa yang dilakukan oleh umat terdahulu, agar pertolongan Allah itu datang dalam kehidupan kita. Maka diceritakan Allah kisah itu dalam Quran. Baik, saya waktu 15 menit lagi. Sekarang kita ambil satu kisah Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Quran. Siapa yang paling banyak namanya disebut dalam Quran? Musa. Namanya disebut 136 kali. Kisahnya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Bayangkan, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad namanya disebut cuma 25 kali. Musa alaihissalam adalah Nabi Allah yang diutus oleh Allah di daerah kawasan Misra. Misra itu Mesir. Daerah Mesir, kawasan Mesir. Diutuslah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi dari keturunan Bani Israel yang diberikan kitab suci Taurat. Anak cucu daripada Nabi Adam atau langsung keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Jadi Musa itu langsung keturunan dari Ibrahim, menyambung nasabnya dengan Adam. Mengingatkan sejarah agar segar ingatan kita. Baik, kita lihat genealoginya. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang tadi satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis alaihissalam punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli. Mutasalli punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya keturunan 4, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Dari Kan'an dihancurkan Allah. 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir Arfaksad. Arfaksad punya anak Salim. Salim punya anak Abil. Abil punya anak Ra'u. Ra'u punya anak Sarud. Sarud punya anak Nahu. Dan Nahu ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri. Salah satu di antara istrinya adalah Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Yakub ini punya nama lain namanya Israel. 12 orang tadi dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang tadi ada nama anak yang bernama Lewi. Lewi punya anak Azar. Azar punya anak Muhid. Muhid punya anak Qohat. Qohat punya anak Imran. Dari Imran lahirlah Musa alaihissalam. Maka dikatakan Musa bin Imran, bin Qohat, bin Muhid, bin Azar, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim, bin Tara, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abid, bin Fadid, bin Saleh, bin Arba, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mihlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Tidak usah dia pernah contoh lah.
video tak ada kan kok. Itu jalurnya Musa diturunkan di Mesir. Kapan Nabi Musa itu dilahirkan? Nabi Musa dilahirkan di tengah-tengah raja zalim. Dikenal dengan nama Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama. Fir'aun ini gelar. Nama aslinya itu Manaftah. Ada yang mengatakan Ramses II atau anak Ramses II. Di saat itu Fir'aun bermimpi. Mimpi pertama, mimpi kedua, mimpi ketiga. Yang malam pertama bermimpi ada bola api dari Baitul Maqdis datang, hancur sehingga tanah kerajaannya. Mimpi kedua itu lagi datang bola api dari Baitul Maqdis, hancur singgasananya. Mimpi ketiga itu lagi tak tahan Fir'aun, dikumpulkan semua bala tentaranya dan penasihat spiritualnya. Disampaikanlah bahwa sesungguhnya aku mimpi 3 malam berturut-turut. Ada bola api dari Baitul Maqdis datang kepada kerajaanku, dihancurkan semuanya. Seluruh kita mati kecuali ada sekelompok Bani Israel. Apa kata penasihat spiritualnya? Wahai raja, sesungguhnya kami bisa mentakwil mimpimu. Mimpimu itu akan lahir satu bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan singgasana engkau. Maka mendengar takwil mimpi inilah Fir'aun membuat SK, keputusan, membuat seperintah, surat perintah. Apa perintahnya? Cari setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Kalau dia laki-laki, bunuh. Kalau dia perempuan, biarkan hidup. Ini yang Allah perintahkan dalam Quran. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Tidakkah kalian tahu ketika Allah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun? Yuzabbihuna abna'akum, dia bunuh anak-anak laki-laki di antara kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dia biarkan hidup anak perempuan di antara kalian. Saat perintah itu keluar, saat itulah Musa dilahirkan. Lahirlah Musa. Pelajaran yang pertama. Apa pelajaran yang pertama? Rupanya bukan hanya para nabi saja bermimpi. Yusuf dalam penjara bermimpi. Yakub bermimpi. Ibrahim menyembelih anaknya bermimpi. Rupanya bukan orang soleh saja bermimpi. Penguasa zalim pun juga bermimpi. Jadi mimpi itu tanda dari tanda-tanda nubuah kalau diberikan Allah pada nabi. Tapi takwil mimpi itu diversikan bermacam-macam. Bala tentaranya, penasihat spiritualnya dan sebagainya. Jadi rupanya kesimpulan pelajaran pertama, Pak, jangan sepelekan mimpi. Apalagi mimpi 2023-2024 menjelang kontestasi politik ini. Kalau ada mimpi betul 3 malam betul-betul wali kota itu ganti, hati-hatilah, Bapak akan diganti dulu. Jadi hati-hati, ini mimpi tanda-tanda. Kalau 3 malam betul-betul itu udah mimpi, hati-hati. Tapi rupanya bukan orang soleh saja yang bermimpi. Fir'aun pun bermimpi. Rupanya bukan Fir'aun saja mimpi, kita pun juga bermimpi. Tapi maaf, bedanya kita sama Fir'aun. Kalau Fir'aun bermimpi, ada ahli spiritual yang mentakwil. Kalau kita Pak, tidak perlu cari takwil Pak. Cukup duduk kode kopi, pesan kopi segoleh. Di situ ada buku tafsir mimpi. Tinggal buka ayo ular 32 orang kilo 78. Tidak perlu takwil. Iya, selalu lengkap tafsir mimpi. Mulai buayo panjang kakinya ompek satu. Jadi memang dunia ini aneh Pak. Di Singapura orang main judi bola ketangkasan diputar bola tuh pacu kudo. Di Indonesia pakai nomor berumus-rumus pulun. Jadi tidak masuk akal. Memang orang Islam ini kadang-kadang dibodoh-bodohi. Bukan karena yang pintar, karena yang bodoh. Dan satu, maka saat itulah Musa alaihissalam dilahirkan. Ketika Fir'aun menginstruksikan itu, tentu wajar. Allah ceritakan dalam Al-Quran, hal hataka hadisu Musa, telah sampai kisah Musa kepada kalian. Ceritakanlah hai Muhammad tentang Musa. Diceritakanlah tentang Musa oleh Allah. 12 juz Allah menceritakan kisah Musa. 136 namanya disebut. Saat perintah untuk membunuh bayi laki-laki, saat itulah Musa dilahirkan. Kalau Musa ketika itu dilahirkan, wajar. Kenapa? Ibu Musa dalam keadaan stres, panik. Lahir anak laki-laki. Saat itu penguasa mengumumkan keputusan, laki-laki yang lahir dari Bani Israel bunuh. Sementara Musa ini dari Bani Israel.
khawatir ibunya, cemas. Maka dikatakan oleh Allah, kami ilhamkan kepada ibunya. Apa kata Allah? Wahai ibu, susukanlah dia. Maksudnya Musa, kalau kau takut akan menyusukannya, hanyutkanlah dia. Dia akan ditemukan oleh musuhku, dan musuhnya dia akan kami kembalikan kepada engkau. Itu perkataan Allah dalam Quran. Hai ibu, kau jangan takut. Kalau kau takut, susukan dia. Kalau takut keselamatan dia, hanyutkan dia. Jangan khawatir, dia akan diketemukan oleh musuhku, dan musuhnya dia akan kukembalikan kepada engkau. Pelajaran kedua, ibu Musa takut dengan Fir'aun yang akan membunuh anaknya. Jadi rupanya manusia takut dengan manusia itu manusiawi. Kepala dinas takut dengan wali kota itu manusiawi. Kasih takut dengan kadis itu manusiawi. Jadi tidak ada mengatakan, oh ketawa tadi pengajian 3 bulan Ustaz, kami dah pengajian Ustaz. Tidak ada yang patut kita takuti kecuali Allah. Nutolnya Ustaz sok. Nah, itu Pak RT takut sama Pak RW takut sama Pak Lurah. Ya itu manusiawi. Yang tidak boleh itu ketakutan melebihi ketakutan kita kepada Allah. Hingga ada kawan saya dosen cerita di Winsuska, duduk di kampus. Apa katanya? Ada ustaz ceramah di kampung. Apa yang disampaikan di majlis pengajian malam itu? Tidak ada satupun yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Selain daripada Allah makhluk tidak perlu kita takuti. Yang kita takut hanya Allah. Setelah saya ceramah datang jemaah. Leyo dunia ustaz. Aku betul 2 minggu yang lalu kami dapat kabar Ustaz PK Kobun nampak harimau lari Ustaz. Tapi yang ditakut hanya Allah. Kenapa Ustaz lari dari nampak harimau? Apa kata Ustaz kok? Dia bukan takut dengan harimau, tapi bonci. Oh gadis, skete pun tak takut dengan wali kota. Cubolah sebagai ini sekarang bonci. Kau sosok manusiawi. Itu yang terjadi. Ibu Musa itu takut dengan Fir'aun, nanti anaknya dibunuh. Tapi Allah ilhamkan kepada ibu Musa, hanyutkan dia akan ditemukan oleh suku dan musuhnya. Kemudian dia akan kukembalikan kepada engkau. Dihanyutkanlah oleh ibu Musa. Ketika dihanyutkan oleh ibu Musa, hebatnya Allah. Ibu Musa takut dengan Fir'aun supaya anaknya jangan dibunuh Fir'aun. Malah bayi ini, Musa kecil ini dihanyutkan terdampar di tongpek pemandian Fir'aun. Itu hebat Allah. Kalau Allah itu ingin menyelamatkan satu orang hamba, Allah akan dekatkan hamba itu dengan apa yang dia takuti. Beda Pak kalau awak hutang. Kalau awak hutang ke bapak awak makin jauh, mau pindah makin aman posisi dia. Tapi kalau Allah nak menyelamatkan satu hamba, makin Allah dekatkan dia dengan apa yang dia takuti. Terdampar Musa kecil di tempat pemandian Fir'aun. Turunlah Asiyah istri Fir'aun mandi. Nampak kotak, ditengok enak, dibukanya ada bayi. Kata Allah, kami ilhamkan kepada Asiyah rasa cinta dan kasih sayang. Dia mencintai bayi kecil, belum ada namanya, belum ada nama Musa. Maka diambil oleh Asiyah, dibawa ke istana. Apa kata Fir'aun? Beb, apa tuh? Lu bikin beb, dia udah jadi beb. Dia beb sama lu Fir'aun itu. Ayah mama sudah banyak cerita belajar. Papa, mama, pipi, mimi jajan buat tuyunya. Sadar atau untung. Kalau rumah gedongan pakai lift, eskalator, kamar 2 boleh, popo-popo, mimi-mimi dapat bor. Ke rumah beta aja lah. Lantai semen yang panggil papa mama. Pakai sandal dalam rumah beta aja lah. Nah, Fir'aun nanya, "Dek, itu apa?" Kata Asiyah, "Aku menemukan di tempat pemandian kita, Bang." "Bayi?" "Iya, bayi, Bang." "Bayinya laki-laki atau perempuan?" Kata istrinya, "Perempuan laki-laki, Bang." Apa kata Fir'aun? Merah muka Fir'aun. Kata Fir'aun, "Inilah bayi yang akan menghancurkan singgasana aku dalam mimpiku itu." Dipanggil semua bala tentaranya, "Bunuh itu bayi." Mendengar perintah Fir'aun, Asiyah tak gentar. Apa kata Asiyah? Karena Allah telah ilhamkan rasa cinta. Allah ceritakan dalam Quran. Apa kata Asiyah? Asiyah berkata kepada Fir'aun tinggi suaranya, "Wahai suamiku, la taqtuluhu." Jangan kamu bunuh dia. Karena bayi ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan penyejuk mata bagimu. Apa kata Fir'aun? Oh, iyalah. Aku tapi keringin buat dari dulu. Bukan gini.
guru saya sudah meninggal dunia. Dia bilang dengan saya, awak jangan takut Pak. Kalau tidak ada agama, pas doa dia. Ulaika kal an'am, kalian itu sama binatang kata Allah. Kalau tidak ada agama, di luar menyala satu orang yang dekat. Kasih kena gertak, kadis-kadis kena bongi. Sampai di rumah digusur dan bini yang keluar lidah. Orang tuh makan. Nah, kalau di kantor pun tidak sakit kayak satu orang kan ditumbuk aja. Sampai di rumah ada. Fir'aun, raja, hartawan, orang kayo, pengawal banyak, tapi ke bini. Aku lihat apa? Golongan dua, hitam, bongak, bansik. Tidak mungkin. Nah, jadi baca saja. Jadi kalau ada bapak ibu yang takut, bapak takut dengan istri, jangan takut, kita punya kawan namanya Fir'aun. Dari dulu takut ke bini. Maka ketika itu tidak jadi Musa alaihissalam dibunuh, dibesarkanlah Musa dalam istana itu. Bayangkan hebatnya Allah. Berapa lama? 40 tahun Nabi Musa tinggal dalam istana yang rajanya akan membunuhnya. Hebat Allah. Luar biasa penjagaan Allah. Dijaga Musa alaihissalam di tengah-tengah raja yang akan membunuhnya. Satu, pelajaran kedua. Tugas kita hari ini, sandarkan hati kita dengan Allah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Jadi Pak, kita ini santai saja hidupnya Pak. Tidak ada masalah dengan dunia. Dikasih jabatan, alhamdulillah. Tidak dikasih jabatan, no problem. Tidak ada masalah. Golongan kita naik terus, alhamdulillah. Tidak naik-naik golongan, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tahun 2024 berganti wali kota, berganti gubernur, berganti semuanya, dikasih jabatan, alhamdulillah. Tidak dikasih jabatan, tidak ada masalah. Jadi wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah cabut di hati mereka rasa takut dan mereka tak akan pernah bersedih hati. Apa yang kita sedihkan dunia? Dunia aja itu ya. Ada orang mati-matian cari makan sampai lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai inyo tak ambek makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai inyo surat pun tidak bisa makan. Summa nauzubillah. Saya ke Singapura 21 hari. Thailand, Singapura terakhir. Sampai di Singapura di daerah Malaya Sud, saya diundang oleh salah seorang orang kaya Kelantan mualaf. Istrinya orang Kelantan, suaminya orang Chinese. Tapi mualaf. Makan di rumahnya. Saya bertiga dengan kawan. La ilaha illallah. Meja batunya mungkin ada 20 meter panjang. Nyo makan sama bini situ, aku makan bertiga semua. Panjang. Itu semua di dalam. Berjalan. Tanpa itu berjalan. Saya milih aja oleh. Kami tengok perjalanan ramu nak makan rumah orang kaya, tentu pasal. Kau sadar yo. Ayam lah, kambing dan daging makan. Dan nasi makan, saya tengok istrinya tak makan, suaminya makan. Makan di lakinya apa? Sama buat ketek nasi putih, ada timbut apa toge, mau tengok kompet batang dia kui. Saya pikir apa hubungan kayu? Binti banyak makan nasi putih, seketek toge, kompet batang dia kui. Lebih rumah udah agak basik-basik bisa makan cincang kambing. Saya disampaikan buat kita bersama. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita tidak akan takut lagi dengan kehidupan dunia. Tidak ada apa yang kita takutkan, Pak. Yang kita takutkan itu apa coba? Makanya betul kata Dr. Almarhum Heri Sunandar, manusia hari ini tidak takut dengan azab, tidak takut dengan kubur, tidak takut dengan bencana, tidak takut dengan gempa bumi. Tapi apa yang ditakutkan manusia hari ini? Manusia takut tidak bapiti, takut bangsa, takut TPP tidak keluar. La ilaha illallah. Dulu mau anak pegawai takut TPP, itu jawab mau gak buat romantis dirinya. Kini makin pegawai, makin TPP, makin tukin, keluar makin sibuk, makin payah kita hari ini. Kenapa? Dulu kita tak pegawai ini, jawab romantisnya. Om Awan tak pernah cewek-cewek dia dua, udah jadi mama lahir, jawab romantis mau memisahkan mereka. Gila cewek 3 tahun aja kalau kawin. Itu keadaan kita. Makanya orang-orang dulu itu beda dengan orang sekarang. Orang dulu tuh bontuk susah, tapi hidup di senang. Pakainya kumal-kumal, bajunya kotor-kotor, tapi dia punya tanah, punya aset, di atas lemari. Kalau kini bergaya-gaya seperti itu, pakai motor, parkir tuh kredit sebenarnya.
Tidak usah laga-laga PNS punya oto di cash tuh perlu KPK datang ke rumah. Sekarang PNS itu di dunia sama gajinya. Makanya tidak ada pelaksanaan nas-nas pasti kredit saja. Untuk seorang, tapi susah hidup kita nih Pak. Kita ini butuh lifestyle. Makanya 1 juta untuk hidup cukup, tapi 1 miliar untuk lifestyle gaya hidupnya akan pernah cukup. Sampai kapan kita seperti ini Pak? Kita yang membuat susah hidup kita. Sudahlah, kita belajar. Ini pelajaran yang kedua. Selama 40 tahun Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana, dibesarkan di Firaun. Asia membesarkannya. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana. Dalam Quran dikatakan jalan ke Memphis. Memphis itu patung berhala besar di Mesir. Namanya Memphis. Ketika wadahal jannah, ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istananya, jalan di Memphis, tempat berhala yang paling besar, nampaklah oleh Musa ada 2 kelompok sedang bercokak. Bertumbuk. Satu kelompok Bani Israel, satu lagi kelompok bangsa Kipti. Karena di Mesir itu ada 2 suku besar. Pertama namanya suku bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini bangsanya Fir'aun. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, Kadis, Pimpro itu bangsa Kipti. Sedangkan Bani Israel itu kasta sudra. Supiroplet, kernet, lagi itu ayam. Makanya Bani Israel dijajah oleh bangsa Kipti. Musa diturunkan untuk membebaskan Bani Israel. Ada orang kata dengan saya, Pak Ustaz, Musa itu siapa yang kasih nama? Ada yang tahu Pak? Siapa Musa siapa yang kasih nama Pak? Musa siapa yang kasih nama? Yang kasih nama Musa itu Fir'aun. Bukan omaknya, bukan ayahnya. Yang kasih nama Musa itu Fir'aun. Dari mana Fir'aun kasih nama Musa? Musa itu bahasa Ibrani. Mu itu artinya air, satu dinisbatkan kepada tempat ditemukannya. Makanya namanya Musa. Yang nanti namanya Fir'aun. Musa itu bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu ciri khasnya pendek-pendek. Kalau di Indonesia mirip dengan bahasa Aceh. Ada orang Aceh di situ? Nggak ada? Ada orang Aceh? Nggak ada. Maaf. Makanya orang Aceh itu mirip-mirip dengan bahasa Ibrani pendek-pendek. Saya beberapa bulan di Jawa. Minggu yang lalu saya baru pulang 10 hari dari tanah Jawa. Dari Magelang, Semarang, Jogja, Jombang, Batu, Senggoriti, Kediri. Terakhir saya di Malang. Baru balik ke Batam dari tanggal 7. Lebih kurang pulang lebih kurang tanggal 2, tanggal 16 atau tanggal berapa semalam baru pulang. Acara di sana di Jombang di Mesir Raya. Makanya mohon maaf kalau bahasa Jawa bagi ada orang Jawa sini. Banyak Jawa. Banyak. Kalau bukan Jawa itu kan Pak, tapi ya perlu sakit sejawa kalau ingin segede mama. Terus menawi betul kesalahan dia tak omongan kulo yang bukan gay. Dia tidak mengerti tonton aja. Bahasa Jawa mudah saya memahaminya. Bahasa Batak walaupun saya tidak bisa melafazkannya, tapi saya tahu artinya. Tapi kalau bahasa Aceh 2 tahun saya belajar, saya tidak pernah dapat. Kenapa? Bahasa Aceh mirip bahasa Ibrani, pendek-pendek. Mu itu air, satu tempat dinisbatkan. Bahasa Aceh kan? Kalau bahasa Aceh air I, kelapa U, air kelapa I U, pendek-pendek saja. Air I, kucing mi, kucing air mi I, pendek-pendek. Mungkin tidak pernah dapat sampai sekarang. Jadi mohon maaf mungkin jangan-jangan orang Aceh dulu mengikuti bahasa Ibrani. Makanya Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istananya, ini maaf, dilihatnya ada 2 suku, Kipti dan Bani Israel sedang berkelahi. Nampak oleh Bani Israel Nabi Musa. Itu Musa itu Bani Israel. Apa katanya? Wahai Musa, kata Bani Israel, tolonglah kami ini berkelahi dengan bangsa Kipti. Engkau kan orang istana, tapi walaupun demikian engkau kan Bani Israel. Karena Nabi Musa merasa dia Bani Israel juga, dibantulah oleh Nabi Musa. Dipukullah oleh Musa alaihissalam pemuda bangsa Kipti. 1 kali pukulan pemuda itu mati. Allah ceritakan kisah ini dalam Quran. Musa ketakutan lari meninggalkan istana Mesir menuju kota Madian. Madian kota yang tidak di bawah naungan kekuasaan Mesir saat itu. Kenapa? Ketakutan dia telah membunuh 1 kaum dari bangsa Firaun. Larilah Nabi Musa alaihissalam sambil baca doa. Allah ampunkan dosa Musa. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Maafkan dan ampunilah aku ya Allah. Selama dalam pelarian itulah Nabi Musa diampuni oleh Allah. Pelajaran ketiga. Apa pelajaran ketiga? Pelajaran ketiga itu
cinta dengan kaum itu lumrah. Orang Minang buat paguyuban Minang, IKMR. Orang Kuansing buat paguyuban Kuansing, IKKS. Orang Kampar buat paguyuban Kampar. Orang Jawa buat paguyuban Jawa. Itu lumrah. Mencintai satu suku itu lumrah. Orang Minang sama suka dengan orang Minang itu biasa. Yang tidak boleh itu menjadikan dirinya merasa sukunya paling baik dan suku orang tidak baik. Itu yang namanya asobiah. Asobiah ini kata ulama haram. Tidak boleh. Jadi ini pelajaran pertama buat kita bersama. Pelajaran yang ketiga ini, maaf, kita ini beragama, tidak ada lagi asobiah. Kalau ibu mau gabung di suku silakan, tapi tidak ada lagi asobiah, merasa sukunya paling baik, merasa suku orang paling tidak baik. Kadang-kadang bu, pak, ini maaf, banyak juga doktrin orang tua kita. Makanya tidak selamanya pendapat orang tua itu benar. Kalau dia salah, luruskan. Ada di antara orang tua kita, orang Kampar, orang Kuansing, itu selalu mendoktrin anaknya. Karena saya orang Kuansing, mak saya orang Kuansing, bapak saya orang Kampar. Orang tua-tua wak dulu, itu maaf, orang tua-tua wak dulu. Itu biasanya kalau dia doktrin anaknya, nah, besok kalau orang bekerja, lah selesai SD, SMP, SMA, S1, S2, besok lah selesai kerja sarjana, dapat kerjaan, kerja di kantor, jadi pegawai negeri, carilah istri yang baik, nah, semoga bisa rumah tangga sakinah. Mak, ibu takkan melarang siapapun istri ya. Cuma satu hal mak bapak pesankan, kok dapat bini besok dan cari orang barat. Apa nih orang barat tuh? Yang pertama orang Sumatera Barat, yang kedua orang Jawa Barat. Saya mau tanya, Pak, ada apa dengan orang Sumatera Barat? Ada apa dengan orang Jawa Barat? Makanya nggak selamanya pendapat ayah ibu kita itu betul. Oh, mungkin ada salah satu oknum orang Sumatera Barat mungkin. Tapi nggak diade, tak kurung, nggak di luar samping. Tapi nggak bisa kita universal generalisir, nggak bisa. Bukan orang Minang, dia pilih kalau ibu bos orang Kampar, orang pilih bahaya lu pilih itu deh. Tapi kenapa orang Kampar tidak dihina? Makanya hukum asobiah ini haram. Asobiah ini tradisi orang jahiliyah. Jadi tidak ada lagi kalau ada dapat minat orang Minang, alhamdulillah dapat minat umat Nabi dari Sumatera Barat. Dapat minat orang Jawa, alhamdulillah dapat minat umat Nabi dari tanah Jawa. Dapat minat orang Kuansing, alhamdulillah dapat minat umat Nabi dari Kuansing. Selesai. Tidak ada kita bergeser lagi, tidak ada lagi. Jadi kadang-kadang ini permasalahan kita. Seolah-olah merasa suku kita paling baik, suku orang tidak baik. Ini penyakit yang mesti kita luruskan. Yang sudah. Yang sudah berlalu, mohon ampun pada Allah. Ke depan tidak ada lagi. Saya punya anak perempuan, anak saya sedang baik. Bapak ibu, kalau tengok anak saya cantik, wajahnya kayak Pakistan. Jangan bayangkan wajah anak saya, wajah saya. Kalau wajah saya standar, kayak dia wajahnya. Istri saya cantik. Bapak ibu kalau jumpa dengan istri saya, tidak percaya. Makanya kemana-mana saya tidak pernah jalan sama istri. Kenapa? Banyak orang berdosa. Nama saya pernah jalan di Ponorogo, maraton Car Free Day sama istri saya. Terdengar telinga saya orang duduk, kasihan kakak dia, kakak itu cantik, suaminya jelek, akan suami tersinggung. Makanya saya kenapa istri cantik. Datang ke rumah cantik istri saya, makanya anak saya itu cantik. Saya berharap anak saya yang seperti wajah saya, kan? Tapi tidak ada masalah. Maka saya katakan tidak ada lagi. Kita punya anak, punya keturunan, tidak ada lagi asobiah, tidak ada lagi kesukuan merasa sukunya paling baik. Wali kota harus orang Kampar, wali kota harus orang Kuansing, tidak ada. Semua orang bisa bangun kampung ini, iya atau tidak? Oke, saya katakan saya sampaikan dengan PJ wali kota, duduk sama dia dengan acara dengan beliau. Saya sampaikan, kita belajar. Untuk apa? Untuk menerima, untuk berhubung. Tidak ada masalah. Karena kita sama-sama hidup bernegara, sama-sama mencintai negeri ini. Jadi kalau ini pelajaran bisa kita ambil, Pak, kita mulai dewasa untuk memikirkan, apalagi dalam kontestasi politik 2023, 2024 menjelang pilkada, pilpres, pileg dan sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan buat kita bersama 3 hikmah daripada Nabi Musa baru dibesarkan di istana. Belum lagi Nabi Musa menikah, belum Nabi Musa berdakwah, belum Nabi Musa bersama Fir'aun, belum Nabi Musa membelah lautan. Setiap kisah itu ada hikmah yang Allah tanamkan dalam Quran, dan hikmah ini akan coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balkis itu kan kok kadang
saya agak berpikir gitu, kenapa apa dengan bangsa jin ifrit dan apa yang bisa memindahkan dari mulai tegak sampai duduk dan kemudian sekelip mata gitu kan Ustaz ya. Kenapa dengan bangsa jin gitu Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Awak itu Musa tanya Sulaiman. Tapi tidak apa-apa. Lain kali kita selesaikan Musa. Karena Musa itu banyak. Setiap nabi kita kalau loncat nanti sama dengan jemaah saya. Saya membahas Nabi Musa, bertanya Ustaz, tanya Ustaz, siapa nabi yang pernah berbohong? Saya mungkin tidak ada pertanyaannya sebetulnya. Cuma kita bertanya nak muji-muji awak. Langsung dia mau jawab. Saya bilang kepada jemaah, nabi yang pernah berbohong itu 3 kali, Ibrahim alaihissalam. Kapan Ibrahim berbohong? 1, ketika Namrud memerintahkan semua rakyat yang beribadah di luar istananya, maka Ibrahim tidak mau pergi. Kenapa? Dia mengatakan saya sedang sakit. Ibrahim bohong yang pertama. Bohong yang kedua, ketika Ibrahim menghancurkan semua berhala, ditinggalkannya berhala yang paling besar, digantungkannya kampak untuk menghancurkan berhala itu. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, benarkah kau yang menghancurkan? Kata Ibrahim, mata wa tanya berhala dan hilang. Bohong yang kedua. Bohong yang ketiga, ketika Ibrahim membawa istrinya ke Mesir. Raja Mesir itu hobinya beda, suku ke bini orang. Anak gadis tidak suka, bini orang suka. Jadi Pak, ini penyakitnya Pak. Ada karyawan suku ke bini orang. Hati-hati. Makanya Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai istriku, ini raja zalim. Maka Ibrahim mengakui siapa dia. Dia adalah saudari Ibrahim, bohong yang ketiga. Tapi nanti kita ambil hikmah. Sekarang tanya dengan Sulaiman. Banyak situ orang ini. Orang segitu dia. Saya bukan nak mau jawab. Nanti ada jawabannya. Nanti kita pembahasan. Kalau belum selesai Musa, kita masuk Sulaiman. Kita bahas satu persatu. Apa kelebihan dari bangsa jin? Ifrit. Apa kelebihan dari hewan-hewan binatang yang ditunjukkan oleh Musa alaihissalam? Ada Ratu Balqis. Karena mohon maaf, Sulaiman menikah dengan dengan banyak istri. Salah satunya adalah Ratu Balqis. Balqis itu paling cantik, punya anak cuma tunggal, namanya Rahabeam. Saya tunjukkan saja. Sulaiman adalah salah satu nabi dari Bani Israel juga. Dari mana jalurnya? Yakub punya anak 12 orang. 12 orang kalau jalur Musa itu dari Lewi. Tapi kalau Sulaiman itu jalurnya Yahuda. Yahuda punya anak Faris punya anak Arab punya anak Asrun punya anak Buas punya anak Aminabad punya anak Suai punya anak Yisais punya anak Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Makanya Sulaiman bin Daud. Mohon maaf, sebelum kita bahas Sulaiman, kita akan ceritakan kisah Daud, kena rentetan dari ayahnya. Apa kelebihannya? Diberikan kelebihan oleh Allah. Dan sampai hari ini tidak satu pun nabi yang diberikan seperti kelebihan Sulaiman alaihissalam. Malah tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Walaupun hebat jin ifrit, tapi kalah dengan kemampuan satu orang soleh dalam umat Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Nanti diceritakan Allah dalam Quran. Kita sampaikan dalil-dalilnya. Tapi yang paling penting Pak, jangan sampai ada kisah Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang dibuat oleh bangsa Israel dinisbatkan kepada kisah-kisah para nabi. Saya tidak akan menyadul itu. Saya akan mengambil kisah yang bersandarkan dengan nas Quran saja, Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti tidak banyak panjang ceritanya Pak. Baik, ada lagi Pak? Ada yang tanya atau tidak contoh yang ditanya? Ada yang mau tanyakan? Ya. Dalam cerita Nabi Musa ini pada zamannya Nabi Musa itu ada beberapa nabi. Misalnya yang dibesarkan Nabi Musa itu Nabi Harun. Kenapa kok diturunkan Nabi Musa dan Harun itu seperti apa? Apakah ilmu caranya atau apa hikmahnya? Yakub punya anak 12 orang. 12 salah satunya Lewi. Lewi punya anak namanya Azar punya anak namanya Muhid punya anak Kohat punya anak Imran punya anak Musa. Ingat, Musa punya saudara namanya Harun. Imran ini punya anak 3. Anak pertama bernama Maryam, anak kedua namanya Harun, anak ketiga namanya Musa. Makanya bini Imran itu perempuan paling beruntung di muka bumi. Sampai kiamat punya anak 2 jantan, kedua-duanya diadik dengan Nabi Rasul. Musa Harun itu adik. Walaupun ada perbedaan pendapat para ulama, Harun lebih tua, ada lagi pendapat Musa yang lebih tua. Tapi yang dulunya adik-adik. Dari keturunan Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Maka dikatakan Ilyas bin Harun Musa, bin Imran, bin Kohat, bin Muhid, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihissalam. 1. Kalau kita cerita Musa, nanti kita akan cerita Harun.
Kalau kita cerita Harun, kita akan cerita Firaun. Kalau kita cerita Firaun, kita akan cerita Korun. Kalau cerita Korun, kita akan cerita Haman. Haman ini wazir perdana menteri Firaun. Orang kepercayaannya Firaun, manusia serba bisa. Ngurus perang bisa, ngurus sembako bisa. Maaf kalau bahasa waktu ini menkola, covid ini yo, vaksin ini yo. Maksudnya nyebut nama. Saya tidak nyebut nama. Tuh, kita kan bicara itu Haman. Tidak boleh lepas. Karena kisah itu sengaja diciptakan Allah. Orang model Korun kini ada. Orang model Haman banyak. Banyak. Penjiri itu banyak. Makanya mohon maaf bapak-bapak ibu yang punya jabatan di 1, 2, 3, 4. Saya mau sampaikan ke kita bersama. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya jumpa dengan gubernur kita, salah satu gubernur provinsi Riau. Tidak perlu saya sebut, sudah tua. Di Masjid Agung Anur sholat Jumat. Saya khotib di sana. Saya datang setengah 12. Turun dari mobil. Saya tidak tahu yang bawa mobil ini supirnya, anaknya, cucunya atau ada, tidak tahu saya. Tapi yang jelas dia berdua dengan gaya agak udah tua kan, pakai toples sedikit. Karena saya dulu kenal sama mahasiswa sama dia. Saya kuliah, saya akrab. Banyak uang Pemda habis ke mahasiswa dulu. Saya bawa dia, Pak. Ustaz ya, saya atas lantai atas, saya duduk ke depan, saya khotib. Habis khotib saya turun. Saya Pak di sini apa katanya? Agi nasihat kamu Pak. Kamu sampai ke dia, kamu ada dia, Ustaz. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Kalau tidak dikembalikan kepada agama, masa stres, stroke, pecah pembuluh darah. Dulu sih bulan itu karena tak pegawai dong pangke honor di kantor. Selama mau menjabat honor mau jadikan yang pegawai. Tiap hari, tiap limo, tiap seperti makan ubek 3 kali sewaktu datang rumah. Kini tak menjabat dan bodoh jajan ke rumahnya menyapu aku tidak. Stres, stroke, pecah pembuluh darah. Kalau kita hari punya jabatan Pak, orang datang ke kantor kita banyak antrian tamu rumah itu biasa. Nak tuan kawan bapak ibu tengok pensiun bisa, oh nampak. Nah, makanya stres, stroke, pecah pembuluh darah. Sudahlah. Hari ini orang butuh kita karena kita punya jabatan. Hari ini ibu pendapat kita punya Pak. Mohon maaf kalau ada pejabat salah ngecek tepuk tangan orang. Bininya batu ngecek, indahnya batunya lah indah. Orang bohong awal dunia. Maka saya kata kenapa karena kita punya jabatan. Tapi besok, makanya orang-orang yang punya jabatan kalau disalah berbicara orang akan tepuk tangan. Orang yang pintar kalau dia betul ngomong orang kan tidak, makanya betul kata Nabi. Kata Nabi duduk bersama para sahabat, duduk bersama Abu Bakar, Utsman, Ali. Lewat ada satu orang kaya, depan Nabi. Orang kaya itu necis pakai rapi bersih, wangi. Apa kata Nabi? Ayo Abu Bakar, berikan penilaian kepada orang yang lewat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Allah dan Rasul saja yang tahu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah yang lewat itu orang kaya. Kalau dia ngomong orang akan dengar pembicaraannya. Kalau dia minta tolong orang akan tolong dia. Kalau dia beli anak dari seorang pasti lamarannya akan diterima. Orang kaya ya Rasulullah. Tak lama setelah itu lewat lagi orang miskin. Baju bertambal-tambal, kusam, berdebu. Apa kata Nabi? Berikan penilaian kepada orang kedua. Kata Abu Bakar ya Rasulullah, orang kedua aku orang barsek. Orang miskin pun nampak dia bantu awak. Nah, kunci ketek dah baik gua. Nah, orang barsek kau orang kaya tu walaupun dia pakai sandal jepit, pakai Hawaii, pakai singlet, tando kayu tu nampak. Orang barsek kau mau pinjamkan jas pakai dasi, lagi untuk Lamborghini bau barsek tu takkan hilang. Tak bisa. Apa kata Abu Bakar? Dia orang miskin ya Rasulullah. Kalau dia ngomong orang akan ngomong dengan omongannya. Kalau dia minta tolong orang akan tolong dia. Kalau seandainya dia melamar anak gadis seorang, pasti lamarannya tidak akan diterima. Kenapa? Orang miskin ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, ketahuilah engkau, sekiranya penduduk dunia ini berisikan orang pertama semuanya kaya, hanya ada satu saja orang miskin yang iman kepada Allah, maka satu orang miskin tadi akan dimuliakan Allah daripada seluruh jutaan orang kaya di muka bumi. Hari ini orang menghargai kita karena kita kaya, karena kita PNS, karena kita punya jabatan. Untuk plat merah gerasi ada pampang depan pintu pagar. Nak nampak awak punya plat merah. La ilaha illallah. Sudahlah. Hidup kita nanti susah Pak. Makanya mohon maaf, kecilkan angan-angan kita, hidup ini biasa-biasa saja. Saya minta pada kita bersama, karena Harun itu kenapa? Nanti diangkat Harun itu oleh Allah menjadi Musa, menjadi menampingi Musa. Kenapa? Karena Musa kau cadel. Quran bercerita cadel. Cadel kenapa? Karena lidah Musa ini terbakar. Ketika kecil dulu. Kok bisa ada kenapa dia cadel? Hadis bercerita, Firaun kan tetap tak percaya. Walaupun Asia kau mencintai bayi kau, dicuba oleh Firaun. Kalau memang iya Musa, jangan-jangan ini kau memang menipu-nipu awak.
dikasih oleh Firaun. Satu kue, satu bara api. Tapi Allah berikan sikap lugu kepada bayi sesungguhnya. Dia nama bayi dah, dia pergi basuh-asuh dari kue bungkus ini ambil basuh makannya. Kata Firaun, oh bayi dia asuh. Makanya ada Harun fasih lidahnya. Maka diminta oleh saudara dengan adik Nabi. Makanya Musa itu cadel yang bisa fasih berbicara itu Harun. Maka Musa dan Harun bergandengan tangan dan berdakwah. Itu nanti bisa kita ceritakan, ya. Ya, nanti kita baru sampai Nabi Musa besar. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu silakan mau pilih yang mana. Mau jadi Musa boleh, mau jadi Asia boleh, mau jadi Korun boleh, mau jadi Fir'aun boleh, mau jadi Haman Menko itu juga boleh, mau jadi Masitoh juga boleh. Karena ada orang soleh zaman itu namanya Masitoh, satu keluarga mati dalam kancah, direbusin hidup. Itu terjadi zaman Nabi Musa. Kenapa Allah ceritakan kita ini? Biar kalian ngambil pelajaran. Orang kini bersama yang jadi Korun merasa hartanya kalau tak gara-gara Den, kalau tak gara-gara Den, kalau tak gara-gara Den, kalau tak hadis ayam 20 dia takkan sarjana enggak. Dulu ayam bawa tak hadis tu sarjana dia. Kalau tak punya sawit om PK Prindo takkan sampai ke luar negeri enggak. Dulu ayam ajarkan sawit yang rumahnya numpang kuliah doang. Itu dia mau kita hilangkan prinsip keakuan. Nanti kita cerita dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanti kisah Nabi Musa itu akan sampai di Bukit Tursina. Nabi Musa bertemu dengan Allah. Bukan bertemu, dia nampak cahaya putih. Kemudian Nabi Musa naik ke Bukit Semenanjung Sinai di Bukit Tursina sambil bawa tongkat. Di sana apa kata Allah? Wahai Musa, kalau Allah Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, lepaskan terompamu. Kamu memasuki bukit tua yang sangat suci. Kata Nabi Musa dibuka sendal. Ketika dibuka sendal pegang tongkat. Kata Allah, lah saya. Hai Musa, apa yang ada tanganmu itu? Kata Musa, ya Allah ini tongkat. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Dengan tongkat ini aku mengambil daun-daunan. Dengan tongkat ini aku bersandar. Dengan tongkat ini aku bisa mengambil buah-buahan. Dengan tongkat aku mengembala hewan ternak. Allah paling benci kalau Allah bertanya satu, jawabnya mesti satu. Allah paling benci kalau ada orang bertanya cie, menjawabnya 10. Allah tidak suka. Apa kata Allah? Wahai Musa, lemparkan tongkat. Lemparkan, berubah jadi ular. Apa maksudnya? Apakah Allah ingin pamer? Enggak. Kata ulama, Allah ingin merubah mindset Musa yang selama ini tongkatnya mengandung manfaat, disuruh melemparkan dari ular menjadi mudarat. Nak rubah mindset. Apa kata Allah? Lemparkan, lempar jadi ular yang besar. Berapa lama Nabi Musa? 3 hari 3 malam dikejar ular tongkat. Kata Allah, wahai Musa jangan takut, tangkap itu ular. Ditangkap oleh Musa ekor, jadi ekor kapal lu yang pegang. Apa tujuan Allah? Allah nak tahu mindset. Oh, saya pegawai. Dia pegawai kau bisa menyempiti Bang Riau, bisa bangun rumah. Kalau tak pegawai tak akan bangun rumah. Banyak orang tak pegawai ancak rumah awak dah. Nak ubah mindset tu. Kita lupa peranan Allah dalam kehidupan kita. Wajarnya ancak bini Pak Kadis itu hidup, maka ayo punya produk skincare glowing. Ya, iya. Yang disampaikan. Makanya kita rubah mindset itu. Peranan Allah itu kita hadirkan dalam kehidupan ini. Baru nanti nampak Allah dalam kehidupan ini. Baik, saya pikir cukup karena lama waktu pendek honornya sama ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita bersama karena ini saya mohon izin juga bulan depan tanggal 9 saya akan menjalankan ibadah umroh membawa rombongan 47 orang dari Sibuak, orang Jawa. Bulan tanggal 9 Oktober, tanggal 12 November saya berangkat kembali bawa rombongan 10 orang khusus Jawa, Desa Hang Tua, Pantai Raja. Umurnya berkisar 50-60 orang, tidak ada yang pandai bahasa Indonesia. Jadi karena itu saya mohon doa ibu-ibu yang belum pernah haji dan umroh berniatlah maju kita kepada Allah. Orang yang tidak pernah bisa berangkat umroh awal karak di kantor pun tidak dia berakhir. Handphone berganti-ganti sampai handphone yang 20 juta terbeli tapi umroh dah berangkat, maju kita dengan Allah. Oleh karena itu niatkan dari sekarang, habiskan diri dan harta kita untuk agama karena kita tidak tahu lagi kapan dan di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.